Perlu diketahui agar kita tidak salah memahami dan memberikan kesimpulan mengenai mengapa Amerika Serikat menghancurkan pelabuhan bahan bakar terpenting di Yaman, yang menjadi tumpuan ribuan warga sipil untuk bertahan hidup. Di tengah malam, rudal presisi dengan cap Amerika menghapusnya dari peta ras ISA, jantung energi masyarakat di sana. Namun, apakah serangan ini merupakan tindakan strategis atau hukuman terselubung yang dapat berdampak luas di seluruh Teluk Aden? Hal ini masih menjadi tanda tanya. Namun, kenyataan di lapangan telah menyebabkan banyak pihak bertanya-tanya apakah kali ini Amerika Serikat telah melampaui batas. Gambar yang tersisa tidak memberikan ruang untuk keraguan. Tangki bahan bakar diratakan dengan tanah, bangunan-bangunan hancur menjadi kawah-kawah terbakar, dan gelombang hitam meluncur menuju Laut Merah, mengindikasikan kemungkinan tumpahan minyak. Operasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret. Langit Yaman akan kembali menyala. Hanya beberapa jam setelah serangan yang menghancurkan itu, Amerika Serikat meluncurkan respons yang bukan hanya sekadar peringatan, melainkan demonstrasi kekuatan yang nyata. Dari dek USS Stout dan Jason Dunham, dua kapal perusak Angkatan Laut AS, peluncuran rudal Tomahawk dilakukan secara bersamaan. Tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan pangkalan pesisir tempat Houthi meluncurkan kapal tak berawak serta drone maritim dan udara. Instalasi tersebut sangat krusial. Tanpa itu, Houthi tidak hanya kehilangan kemampuan untuk menyerang, tetapi juga kehilangan kendali atas perairan. Setelah tujuan tersebut tercapai, tanggal 17 April menandai awal tahun berikutnya. Dari jarak beberapa kilometer di lepas pantai Yaman, kapal induk USS Harry Truman meluncurkan skuadron pesawat FA-18 Super Hornet, kali ini dengan misi baru dan keyakinan bahwa pertahanan Houthi telah runtuh akibat operasi sebelumnya. Targetnya adalah pelabuhan minyak Risa di Yaman. Houthi yang didukung Iran telah menemukan cara baru untuk menyerang menggunakan drone maritim dan perahu kecil yang dilengkapi bahan peledak dari pelabuhan ini, yang merupakan fasilitas energi terpenting di barat laut Yaman dan sumber utama pendapatan bahan bakar bagi mereka. Meskipun terlihat seperti pusat logistik untuk warga sipil, intelijen satelit, intersepsi radio, dan penerbangan pengintaian menunjukkan bahwa sejak serangan dilakukan, mereka telah menyimpan bahan peledak dan membiayai operasi perang mereka. Ini adalah simpul penting yang memungkinkan Houthi terus menyerang Amerika. Pada pukul 4.15 pagi, pesawat meluncurkan gelombang baru rudal presisi AGM-154. Dengan jangkauan lebih dari 130 km, pesawat tidak perlu mendekati target. Mereka terbang pada ketinggian lebih dari 15.000 m, di luar jangkauan senjata portabel Houthi. Baterai senjata anti pesawat telah dihancurkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah peluncur rudal Igla dan ZSU yang dipasang pada truk. Namun, pada ketinggian tersebut, senjata itu hanya menjadi api buatan tanpa tujuan. Operasi ini dilakukan dengan presisi. Beberapa menit kemudian, api mulai berkobar di cadangan bahan bakar yang ada, dan salah satu benteng logistik terakhir telah menghilang. Solusinya sederhana dan brutal, memotong aliran bahan bakar, menghentikan pendanaan, dan memblokir upaya serangan baru. Hasilnya adalah kemenangan taktis, meskipun dengan harga yang tidak pasti. Meskipun tidak ada perlawanan, pukulan ini akan memiliki konsekuensi di masa depan. Kurang dari 24 jam kemudian, tepat saat fajar, mesin F-35C dari Skuadron Ksatria Hitam meraung di atas dek kapal induk USS Harry Truman, bergerak dalam formasi dekat menuju pedalaman Yaman. Target mereka adalah dua depot senjata tersembunyi di kegubernuran Marib. Terbang dengan kecepatan supersonik, pesawat-pesawat tersebut tetap tidak terdeteksi. Tidak ada radar yang dinyalakan, dan tidak ada rudal yang diluncurkan. Dalam sekejap, F-35 menjatuhkan muatannya, amunisi yang dipandu laser dengan kapasitas penghancuran yang presisi. Ledakan yang terjadi tidak hanya menghapus kedua depo tersebut dari peta, tetapi juga mengkonfirmasi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Houthi tidak hanya telah dipukul, tetapi juga ditinggalkan dalam keadaan benar-benar tidak berdaya, atau setidaknya, mereka percaya demikian. Namun, saat kru USS Truman baru mulai menyajikan makan siang, peringatan berkumandang di seluruh pusat komando USS Ginsburg. Operator radar mendongak dari konsol mereka dan melihat gelombang kontak udara, lebih banyak dari biasanya. Kali ini, Houthi tidak akan mengukur kekuatan mereka. Mereka telah meluncurkan sepasang rudal E-802. Hari ini, mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh persenjataan mereka dalam satu serangan besar-besaran yang berfokus pada satu tujuan, Ginsburg.
Ini adalah taruhan yang putus asa. Jika mereka berhasil menembus pertahanan Frega Tunggal, mungkin saja bisa mencapai sasaran, tetapi mereka tidak memiliki strategi yang matang. Petugas tindakan taktis Ginsburg mengamati radar. Mereka dapat melacak hingga 200 ancaman secara bersamaan, tetapi hanya bisa secara aktif terlibat dengan antara 12 dan 18 target sekaligus. Dengan lebih dari 1 belasan rudal mendekat, bukan hanya mereka mengambil risiko bahwa satu bisa lolos, tetapi drone kamuflase yang lebih lambat juga bisa menyelinap masuk di tengah kekacauan dan menyerang setelah dampak awal. Mereka menghadapi masalah perhitungan, tetapi juga seorang komandan yang penuh ketenangan. Kapten Ginsburg, saat menghadapi hujan api dalam hitungan detik, membuat keputusan yang melanggar semua aturan manual, tetapi dapat menyelamatkan nyawa mereka. Biasanya, doktrin Angkatan Laut menyerukan peluncuran 2 rudal untuk setiap ancaman, 1 untuk menghancurkan, dan 1 untuk memastikan. Namun, kali ini, mereka tidak dapat membeli kemewahan itu. Dengan lebih dari selusin rudal musuh dalam perjalanan dan inventaris terbatas dari SM-2, Kapten memilih presisi dan statistik. 1 pertujuan, tidak lebih, perintahnya tegas. Dia tahu bahwa dengan 1 tingkat efektivitas mendekati 90%, itu cukup untuk 1 dari 10.000 pecahan logam SM-2 untuk mempengaruhi hulu ledak musuh dan menetralkannya. Dia percaya pada krunya dan perhitungan mereka. 1 persatu, titik merah menghilang dari radar. Rudal musuh dinetralkan sebelum mencapai laut. Hanya 2 target aktif yang tersisa. Kemudian, Kapten kembali melanggar protokol. Dia memutuskan untuk mencoba menembak mereka dari jarak 80 km, di mana ada ruang untuk tembakan salvo lain jika gagal. Dia meregangkan tubuhnya seperti tali yang kencang. Meskipun memiliki 10.000 peluru siap, itu diperuntukkan bagi pesawat nirawak dan meriam Angkatan Laut 5 inci, meskipun menakutkan, tidak efektif melawan rudal kecepatan supersonik. Para operator radar mengamati bagaimana kedua rudal musuh terakhir mendekat, kilometer demi kilometer. Di 40 kilometer, belum. Di 25 kilometer, belum. Jantungnya berdegup kencang. Kapten Ginsburg bersiap untuk duel jarak dekat. Di 12 km, hampir di luar batas keamanan minimum, Kapten memberi perintah, RIM 162, api. Setiap rudal memiliki berat total sekitar 281 kg, dengan hulu ledak-ledak fragmentasi seberat 39 kg, jauh lebih ringan dibandingkan dengan rudal SM-2 atau SM-6. Namun, apa yang membuatnya efektif adalah kecepatannya. Berkat mesin roket Mk-134, RIM 162 dapat mencapai kecepatan hingga 4.900 km per jam, menjadikannya salah satu pencegat tercepat dalam persenjataan Angkatan Laut. Namun, kecepatan tersebut harus dibayar dengan harga mahal, otonomi. Rudal hanya dapat mempertahankan dorongannya selama 8,5 detik, menjadikannya senjata respons segera dengan cakupan jangka pendek. Jenis senjata ini diklasifikasikan sebagai pertahanan tepat waktu. Meskipun tidak ada definisi pasti, istilah ini merujuk pada pertahanan jarak pendek, biasanya dalam rentang maksimum 43 km. Ini memberi RIM 162 hanya 45 detik untuk mendeteksi, mencapai, dan menghancurkan target sebelum bisa berdampak. Biasanya, penggunaan jenis rudal ini adalah tindakan putus asa, pilihan terakhir. Meskipun tim tidak benar-benar yakin bahwa itu akan berhasil, petugas tindakan taktis memberi perintah, luncurkan 2 RIM 162. Hanya ketika target melampaui ambang batas 43 km. Para kru menahan napas, dan beberapa detik kemudian, radar menunjukkan target-target menghilang satu persatu. Serangan itu berhasil, dan sekarang saatnya untuk menyerang balik. Setelah serangan terhadap Ginsburg, Komando Pusat Amerika Serikat sampai pada kesimpulan yang menakutkan. Houthi beroperasi dengan cara yang terorganisasi. Meskipun mengalami pukulan sebelumnya, struktur komando mereka belum runtuh. Dan itu hanya berarti satu hal. Sudah saatnya menggunakan senjata presisi yang dirancang untuk menjatuhkan target yang bergerak dan sulit dilacak. Setelah kehilangan pusat komando, Houthi mulai beroperasi dari unit-unit bergerak, yang sebagian besar adalah truk pickup Toyota, dilengkapi dengan radio, antena, dan tim komunikasi kecil. Tanpa pelindung, tetapi memiliki mobilitas dan kapasitas komando. Jenis target baru ini tidak dapat dihancurkan dengan bom konvensional.
Itulah sebabnya Angkatan Udara memutuskan untuk mengerahkan salah satu senjata terkuatnya yang serbaguna, GBU-53B Stormbreaker. Sekilas, mungkin terlihat seperti bom kecil, beratnya hanya 113 kg, dengan 48 kg sebagai bahan peledak utama. Namun, yang membuatnya mematikan bukanlah ukurannya, tetapi teknologi yang ada di dalamnya. Kita berbicara tentang pencari panduan 3 mode, yang dikenal sebagai trimodal seeker. Sistem ini memungkinkan bom untuk mendeteksi target dengan presisi tinggi. Mode pertama adalah inframerah, yang menggunakan sensor termal resolusi tinggi 640x512 piksel, mampu mendeteksi tanda panas knalpot truk dengan akurasi hampir sempurna. Namun, kita harus ingat bahwa kita berbicara tentang Yaman, sebuah negara di mana asap dan debu menciptakan atmosfer yang padat dan kacau. Bahkan dalam kondisi seperti itu, sensor termal terbaik dapat kehilangan efektivitasnya. Disinilah mode kedua, radar gelombang milimeter, menjadi sangat kuat. Radar ini beroperasi pada frekuensi 94 GHz dan memiliki kemampuan untuk melihat melalui hampir semua jenis gangguan, termasuk asap tebal, badai pasir, kabut, dan bahkan penutup awan. Tidak hanya dapat mengidentifikasi target, tetapi juga melakukannya dengan akurasi kurang dari 30 cm. Ini benar-benar seperti menjalani röntgen di langit. Namun, ada satu masalah lagi yang kompleks. Bagaimana jika targetnya tidak bergerak? Disinilah mode panduan ketiga mulai beraksi, menggunakan sistem laser semi-aktif dengan penunjuk laser yang tertanam dalam bom itu sendiri. Berbeda dengan sistem lain yang memerlukan pesawat untuk menerangi target dengan radar mereka, bom ini dapat mengarahkan lintasannya sendiri selama penerbangan, seperti anjing pelacak otonom yang tidak pernah kehilangan jejak. Dengan ketiga kemampuan gabungan tersebut, GBU-53 Stormbreaker berfungsi seperti predator cerdas dalam keadaan bebas jatuh. Para pilot dapat memprogram mode panduan sebelum lepas landas atau membiarkan bom menentukan sendiri saat dalam penerbangan, tergantung pada kondisi atmosfer dan medan perang. Kita tidak tahu pasti metode apa yang digunakan dalam serangan ini, tetapi kita tahu satu hal, pos komando bergerak Houthi telah dieliminasi tanpa kemungkinan untuk membalas. Namun, Houthi tidak hanya diam saja. Setelah Angkatan Laut Amerika melakukan beberapa serangan tambahan, termasuk peluncuran rudal dari pesawat P-8 Poseidon terhadap kamp-kamp pelatihan musuh, Houthi memutuskan untuk membalas. Penghancuran fasilitas drone merupakan pukulan yang menghancurkan, tetapi mereka masih menyimpan rahasia. Sementara awak kapal induk USS Truman bersiap untuk putaran berikutnya dari operasi udara, sistem pertahanan kapal pengawal mereka mendeteksi sesuatu yang aneh di radar. Itu bukan rudal, bukan pesawat, tetapi objek yang bergerak cepat dan langsung menuju armada Angkatan Laut. Operator menyesuaikan sensitivitas radar AN secara manual, dan di sana mereka melihatnya dengan jelas. Itu bukan kontak konvensional, melainkan segerombolan drone Houthi yang diprogram untuk menjenuhkan pertahanan kapal induk dan datang dengan tekad untuk melakukan terobosan. Untuk mencegah kapal pengawal terbatas dalam penggunaan rudal, Komandan kelompok penyerang memutuskan untuk meluncurkan semua FA-18 yang tersedia dan mengoperasikan kapal induk dalam mode darurat. Beberapa menit kemudian, dek USS Truman bergemuruh dengan suara turbin. Satu persatu, FA-18 Super Hornet lepas landas menuju ancaman. Namun, jika Anda memperhatikan sayapnya dengan seksama, Anda akan melihat sesuatu yang sangat berbeda tentang misi kali ini. Di ujung sayapnya bersinar rudal Lai-120 AMRAAM. Senjata udara-ke-udara unggulan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang kali ini tidak akan memburu pesawat tempur, tetapi kawanan drone. Setiap Super Hornet dalam konfigurasi penuh dapat memuat hingga 10 rudal. Setiap rudal ini dapat mencapai kecepatan Mach 4 dan memiliki jangkauan efektif hampir 160 km. Meskipun dirancang untuk menembak jatuh jet tempur, AMRAAM telah terbukti mampu menembak jatuh rudal jelajah, balon mata-mata, dan bahkan kendaraan udara tak berawak. Namun, bagaimana seorang pilot dapat mendeteksi dan mengunci target sekecil drone yang hanya tampak sebagai titik di layar? Disinilah IRST Blok 2 berperan. Sistem pencarian inframerah dan pelacakan yang merupakan sensor inframerah pasif dengan jangkauan jauh, dipasang di tangki bahan bakar yang dimodifikasi di bawah badan pesawat. Sistem ini sangat canggih, mampu mendeteksi rudal balistik dari jarak 220 km, rudal jelajah dari 92 km, dan drone seukuran manusia hingga 148 km.
Setiap unit dapat melacak hingga 2 target sekaligus dengan kapasitas panduan tembakan. Dengan lebih dari selusin pesawat di udara, kelompok udara Truman memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk menghadapi penyergapan ini. Selama 7 jam berikutnya, mereka menangkis gelombang demi gelombang drone dengan presisi yang sangat akurat. Meskipun jumlah pasti tidak pernah terungkap, laporan perkiraan menunjukkan bahwa jumlahnya mencapai beberapa lusin. Saat malam tiba dan ancaman akhirnya dinetralkan, Komando Tinggi Amerika bingung. Bagaimana mungkin milisi dengan sumber daya terbatas dapat mengkoordinasikan serangan udara seperti itu? Jelas ada dukungan dari pihak ketiga. Dan itulah sebabnya dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat mempersiapkan sebuah kampanye yang bertujuan untuk menghancurkan Houthi. Operasi ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga simbolis. Asap dari pelabuhan belum menghilang, dan sementara rudal kembali ke silo mereka dan pilot kembali ke kapal induk, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah perang benar-benar berhenti ketika Anda menghancurkan sumber bahan bakar yang memberi makan, ataukah Anda harus membakar semuanya dengan kekuatan yang lebih besar?